kepada Dr. Natalia, tadi kita sudah sedikit banyak mengenai keahlian dokter itu sudah dijabarkan sebagai ahli psikiatri forensik ya. Oke, pertanyaan saya yang pertama, karena kasus kita ini kan terkait dengan penganiayaan yang terencana. Apakah ada ya sikap atau perilaku pelaku kekerasan itu yang berbeda? Jadi intinya ada perbedaan nggak kalau misalnya pelaku kekerasan itu yang terencana atau yang tidak terencana atau yang kita sebut impulsif ya? Ada perbedaan nggak, ahli? Kalau izin menjawab yang ya. Tentu ditinjau dari keahlian saudara ya. Baik, gitu ya. Ditinjau dari keilmuan ya. Baik. Oke. Izin menjawab yang mulia, kalau berdasarkan teori psikiatri memang peristiwa agresivitas atau tindakan kekerasan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah impulsive aggression, yaitu kekerasan yang bersifat impulsif, dan satu lagi adalah premeditated aggression, yaitu agresi yang terencana. Nah, sikap dan perilaku pada orang yang melakukan tindakan kekerasan yang bersifat impulsif dan yang bersifat terencana tentunya berbeda. Perbedaannya kalau yang impulsif biasanya sifatnya reaktif, kemudian juga dipengaruhi oleh emosi dan juga biasanya tidak dapat dikontrol. Nah, sedangkan kalau yang premeditated justru biasanya proaktif dan terencana secara sistematik serta biasanya terkontrol dengan baik. Nah, biasanya perbedaannya adalah saat orang tersebut menyusun rencana secara spesifik. Jadi harus ada 5W 1H-nya gitu. Yaitu who, siapanya nih yang mau dilakukan jadi korban atau targetnya. Kemudian what, apa nih tindakan kekerasan yang mau dilakukan. Terus where, di mana. Terus when. Terus terakhir adalah how-nya gitu. Nah, selain itu juga biasanya kalau yang terencana emosinya juga nggak tinggi gitu. Dan biasanya juga mereka sudah mempersiapkan nih alatnya, baik waktu nanti melakukan tindakannya atau post-train behavior-nya. Setelah melakukan peristiwanya biasanya mereka juga sudah menyusun untuk menutupi tindakannya gitu. Jadi perbedaannya ada di sana gitu. Biasanya kalau yang premeditated atau yang terencana biasanya justru sudah sangat emosinya tuh stabil gitu karena dia udah menyusun dengan baik gitu. Seperti itu. Oke. Sedikit banyak yang saya tangkap adalah apa yang dia lakukan pada saat penyusunan dan persiapan dan juga setelahnya. Itu yang ilmu pengetahuan sudah bisa menjelaskan ya perbedaan perilaku kekerasan antara yang terencana. Apakah saudara ahli memiliki referensi ya terhadap apa yang baru saudara ahli sampaikan tersebut? Apakah ada studinya mengenai itu? Sangat banyak studinya. Studi yang tadi saya sampaikan tentang perbedaan antara premeditated dan yang impulsif itu dibawakan oleh peneliti yang namanya Azevedo dan Stanford gitu. Itu dilakukan di tahun 2020 dan satu lagi dipublish di jurnal tahun 2023. Oke, ini dipublish ya jurnal ya. Dua-duanya dipublish di Q1 dan itu penelitian dalam jumlah yang besar karena dilakukan pada pelaku-pelaku tindak pidana. Baik. Pidana kekerasan. Baik. Saya tadi agak tertarik dengan yang post crime behavior-nya ya, saudara ahli ya. Tadi kan disampaikan yang membedakan kalau yang impulsif tak terencana itu dia malah terbuka ya, lebih terbuka menyampaikan sampai detil-detil perkataannya juga disampaikan. Tapi kalau sebaliknya kalau yang premeditated justru dia menyembunyikan ya, berupaya untuk menyembunyikan. Itu sampai di tahap mana dia menyembunyikan? Apakah maksud saya karena kan hampir semua lah ya tindakan kekerasan itu kan akan berakhir di persidangan ya. Apakah di penelitian itu sampai yang perencana itu sampai di ujung itu dia tetap berupaya untuk menutupi? Bagaimana
ahli? Mungkin ada satu penelitian lagi yang bisa diangkat untuk kita membedakan nih apakah orang ini pelaku tindak kekerasan, pidana kekerasan itu sifatnya impulsif ataupun yang terencana gitu. Ini penelitian yang dilakukan oleh Calhoun itu di Amerika. Calhoun ini meneliti kejadian kekerasan selama yang hadir di penjara itu selama 50 tahun gitu. Jadi dia melihat tujuannya adalah profiling kasus-kasus kekerasan untuk program threat management gitu. Jadi dalam upaya untuk melakukan program preventif ataupun program pencegahan agar pelaku ini tidak melakukan nanti residivism gitu, dia mengulangi lagi. Nah, dari apa yang Calhoun coba profiling ternyata ada dua tipe pelaku kekerasan, tindak kekerasan. Yang pertama yang dikenal sebagai howler dan yang kedua itu sebagai hunter. Kalau yang howler itu biasanya adalah seorang yang cenderung menggunakan perilaku menakut-nakuti, terus mengancam, mengganggu untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dari targetnya. Nah, sedangkan dia tidak menggunakan kekerasan secara langsung untuk dilakukan pada orang yang bedanya dengan yang hunter gitu. Nah, tetapi howler ini juga bisa terjadi eskalasi waktu misalnya orang ini tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi yang awalnya hanya ngancem, awalnya cuman bluffing, wah lu misalnya kamu saya pukul nih, saya bunuh nih, kalau lu ngomong aku atau apa, itu ada yang seperti itu dan itu yang namanya howler tadi. Nah, bedanya dengan hunter itu mungkin masuknya yang premeditated nih. Jadi dia biasanya justru tindak kekerasannya itu dengan perencanaan yang terstruktur. Jadi ada langkah-langkah yang harus dipenuhi. Langkah yang pertama adalah harus ada keluhan atau grievance gitu. Jadi biasanya itu dikaitkan dengan pandangan bahwa orang ini mengalami sesuatu yang sifatnya menyakitkan buat dia. Apakah mengalami ketidakadilan atau mengalami tadi dia merasa dirugikan atau untuk balas dendam karena dia direndahkan atau diremehkan gitu. Nah, dari keluhan tadi akan muncul nih langkah yang kedua, yaitu ada ideation. Atau dia udah muncul ide bahwa kekerasan ini satu-satunya jalan nih untuk mengatasi orang ini. Nah, yang ketiga itu setelah ada ide, dia biasanya akan melakukan riset atau planning. Nah, dari riset atau planning ini biasanya dia akan memformulasikan tuh tindak kejahatannya bentuknya seperti apa gitu yang akan dilakukan. Jadi dia akan ngomong tentang what-nya gitu. Nah, kemudian setelah ada riset dan planning, dia akan melakukan langkah keempat, yaitu dia melakukan yang namanya making preparation. Jadi perencanaan gitu. Jadi mengumpulkan objek atau subjek yang nanti dapat melancarkan rencananya. Nah, yang kelima, setelah dia merencanakan, dia setelah bikin preparation, dia akan breaching dan mendekati targetnya gitu. Jadi di situ dia melakukan assessment kepada target dan mulai memasuki zona aman dari si target. Dan terakhir dia yang ke-6 dan ke-7 adalah dia mulai nih melakukan tindak kekerasan, kemudian berusaha menutupi agar tadi terrealisasi dan bisa post crime behaviornya dia mendapatkan apa yang dia mau, yang jadi tujuannya gitu. Itu biasanya pada yang hunter gitu. Dan biasanya hunter ini tindakannya agresif dan juga memang bukan sesuatu yang sifatnya spontan gitu, dan juga biasanya terencana dan emosinya terkontrol seperti itu. Baik, jadi ada dua ya. Tadi Howlers ya. Kalau howlers kan sebenarnya kan lebih, kalau arti harafiahnya mungkin yang mengaum-aum gitu ya, hanya talk only ya. Jadi kalau ahli mengelompokkan hunter dan howler ini, hunters ini yang premeditated, yang berencana ya. Yang berencana. Tapi kalau misalnya kedua ini ada kemungkinan nggak ahli? Misalnya ya awalnya memang dia maunya tuh cuman howlers, dan bagaimana secara keilmuan itu kita bisa membedakan yang pure hunter atau yang sebenarnya masih dipertanyakan dia howlers atau hunter karena memang ada tipikal tertentu yang saling mirip gitu. Sampai sejauh mana perbedaan yang bisa ahli jelaskan? Kalau secara teori kriminologi ataupun teori psikiatri ya, ataupun teori psikiatri ya, untuk kejiwaan memang howler dan hunter itu kan kesannya hitam putih. Tapi respons orang itu sangat beragam gitu. Waktu dia menghadapi frustasi, waktu dia mau melakukan satu tindakan, itu nanti juga dipengaruhi sama faktor-faktor eksternal dan faktor internal dari orang itu sendiri gitu. Jadi apakah tadinya howler akhirnya menjadi
mungkin bukan hunter ya, tapi justru niatnya nggak melakukan tindak kekerasan, tapi berakhir dengan kekerasan yang sifatnya sadistik, itu dimungkinkan gitu. Kalau misalnya orang ini tadi dia udah dari awal dalam kondisi marah dan dia udah punya ekspektasi dan dia udah frustrasi gitu. Nah, terus di situasi itu dia tidak mendapatkan harapannya. Itu kemungkinan untuk orang ini jadi agresi juga sangat mungkin gitu, melakukan agresivitas, tapi berbeda tahapannya dengan si hunter tadi gitu. Jadi ini adalah orang yang awalnya howlers, mungkin karena ada faktor-faktor baik dari eksternal maupun internal, misalnya ada yang manas-manasin gitu, atau dia merasa dari persepsi dia, nih orang nggak mau ngasih apa yang dia mau. Misalnya contohnya gini, waktu dalam relasi itu suami istri gitu ya, dia nggak suka kalau dibatesin gitu, terus tiba-tiba dibatesin gitu, itu dia lama-lama frustrasi, marah, ada emosi negatif. Terus pertama masih nggak apa-apa, terus kedua nggak apa-apa, tapi terakhir dia masih ngulangin lagi, ngatur. Di situ bisa orang tuh yang tadinya cuman ngomong doang, aduh gue tinggalin juga deh, kita cerai aja deh, bisa tuh. Abis itu dia beneran pergi pulang ke rumah ibunya gitu. Itu kan tindakan yang impulsif gitu. Atau terjadi kekerasan, akhirnya dorong-dorongan gitu kalau misalnya isu-isu kekerasan dalam rumah tangga ya. Atau bisa lagi contohnya misalnya temanya, tiap-tiap orang temanya beda-beda gitu. Jadi kalau temanya adalah kejujuran gitu, misalnya ini kaitannya dia pernah dibohongin gitu, jadi dia berharap orang itu, si istri ini cuma pengen suaminya ngaku gitu, jujur gitu, tapi ternyata nggak jujur juga, akhirnya dia bisa marah, akhirnya bisa pukul-pukulan gitu. Itu yang tadinya niatnya cuman bukan bluffing ya, melampiaskan emosinya dengan verbal, tapi bisa berakhir dengan fisik. Itu sangat mungkin tuh eskalasi itu terjadi pada yang howlers. Oke. Jadi respon emosinya itu berbeda ya antara yang impulsif sama yang terencana ya. Sangat berbeda. Berbeda. Oke, saya sedikit ilustrasi ya, ahli ya. Ini kaitannya dengan sebuah peristiwa ya. Bisa saya ilustrasikan seperti ini ya. Ada seorang pria A gitu ya. Dia mendengar kabar dari katakanlah pacarnya ya, bahwa pacarnya ini diperkosa katakanlah ya, diperkosa. Kemudian dia juga mendengar kabar dari orang lainnya bahwa itu suka sama suka ya, sehingga ada perdebatan di dalam dirinya ini untuk mengetahui sebenarnya ini diperkosakah atau suka sama suka gitu ya, sehingga dia merencanakan pertemuan itu ya, saya ilustrasikan bahwa pertemuan itu tujuannya sebenarnya untuk mengetahui ini suka sama suka atau dipaksa ya. Kemudian direncanakanlah bagaimana caranya supaya bisa bertemu, dan bertemulah mereka. Sepanjang perjalanan pria A ini mengajak temannya dan juga pacarnya itu, di mana di dalam mobil katakanlah ya, sebelum pertemuan itu terjadi umpatan-umpatan kebencian. Gue pukul nih, gue habisin nih, misalnya seperti itu ya. Dan ternyata pada saat konfrontasi itu ya terjadi eskalasi emosi, sehingga terjadilah kekerasan. Ya. Pertanyaan saya ada dua di sini. Pertanyaan besarnya tentu, apakah dalam kejadian tersebut si pelaku ini, si A itu adalah howlers atau hunters, perencana atau tidak? Yang kedua yang lebih spesifik, apakah umpatan kebencian itu, gue pukul, gue habisin, itu sudah cukup untuk secara ilmu pengetahuan ya, dikatakan sebagai sebuah perencanaan? Mohon ahli bisa jelaskan. Oke, izin menjawab yang mulia. Kalau tadi dikatakan bahwa saya mencoba menganalogikan tadi ya kasus simulasinya. Tentunya kalau yang ingin dia jawab kan dilemanya membuktikan pacarnya ataupun yang pasangan tadi yang diduga suka sama suka ataupun yang memperkosa itu dua-dua, apakah sikap dari si pelakunya tadi
mengkonfrontasi dua-duanya gitu. Nah, mesti dilihat juga waktu itu apa yang ada di pikirannya gitu. Karena yang namanya mens rea itu evil mind itu harus ditanya, harus diperiksa gitu. Karena yang namanya planning juga harus kita pelajari tuh, nggak bisa kita duga dari perilakunya aja gitu. Mungkin kalau dari perilaku kita bisa melihat nih, apakah besaran emosinya gitu. Tapi waktu terjadi perubahan kan cuma dia sama Tuhan yang tahu gitu. Awalnya apa atau bagaimana, atau kita bisa lihat dari sequencing yang terjadi dari potongan-potongan peristiwa itu juga kita bisa tuh profiling gitu. Apakah tadi niatan waktu dia ngobrol sama sama temennya tadi, gua pukul nih ya sama ini gitu. Terus itu juga merupakan bagian dari motif, karena gini, waktu seseorang itu melakukan kekerasan biasanya ada motif yang harus kita lihat. Motifnya apa nih? Gitu. Biasanya orang melakukan satu tindak kekerasan kalau di teori decision making ini kan kita mau lihat nih, apakah ini sesuatu yang sifatnya impulsif, tindakan perilaku impulsif, atau ini yang goal directed gitu, yang planning bener gitu, atau ini juga cuman impulsif behavior aja karena situasinya berubah nih dari apa yang dia rencanakan gitu awalnya gitu. Itu juga sangat mungkin. Nah, itu yang perlu kita lihat adalah motifnya apa saat itu. Apakah saat dia lagi marah itu karena dia lagi nggak terima nih, apalagi kalau misalnya egonya besar gitu ya, dia merasa wah nih orang bisa-bisanya nih cewek gue diapa-apain gitu. Kalau ini kaitannya sama self esteem gitu. Kan biasanya tiap orang ada yang harga dirinya tuh kuat banget gitu. Jadi kecolek sedikit dia bisa langsung emosinya besar. Nah, apakah tadi ancaman tadi adalah bagian dari expressing emotion gitu. Jadi memang dia cuman venting aja. Itu perlu dilihat gitu. Nah, beda cerita kalau abis itu diikuti nih, yuk kita ini nih orang nggak terima, terus dia bikin planning yang sesuai tadi tahapan yang hunter tadi gitu, dan dia udah emosinya reda. Nah, itu yang kita harus bedakan. Apakah selama proses dari dia datang kemudian sampai ini, apakah emosinya justru tambah lama tambah naik gitu? Yang howlers itu harus kita buktikan bahwa tambah lama tambah naik. Apa yang bikin dia frustrasi? Misalnya kan dalam relasi itu seberapa banyak nih? Apakah dia datang tadi waktu di kepalanya dia, wah, ini pacarnya diperlakukan dengan tidak baik, jadi ada unsur ketidakadilan misalnya ya. Nah, apakah dia memang mau mengupayakan keadilan gitu. Jadi di situ dia datang udah mindsetnya adalah untuk mengupayakan keadilan gitu. Nah, tapi bentuk keadilannya seperti apa gitu. Itu yang juga harus kita tanyakan gitu. Nah, kalau dari situ kita akan lihat apa usaha dia untuk mendapatkan keadilan tadi. Karena masing-masing orang nanti beda-beda nih, tergantung nilai-nilai yang dia punya. Atau kalau dia misalnya dididiknya adalah, kalau di agama saya mungkin pakai perjanjian lama gitu yang mulia ya, bahwa an eye is for an eye, ya dia mungkin bisa pakai kekerasan dengan kekerasan. Tapi kalau dia udah perjanjian baru mungkin akan berbeda. Ini yang kita akan lihat seberapa jauh kematangan mental orang ini, coping dia dalam meregulasi emosinya. Itu juga harus kita lihat, karena nanti profilingnya ada di sana yang menentukan bahwa orang ini memang impulsif karena memang regulasi emosinya belum berkembang, tadi niatannya cuma datang untuk dapat pengakuan nih dia beneran merkosa, atau memang ini dua-duanya misalnya emang betul yang temennya bilang gitu. Tadi kan katanya ada isu bahwa dia suka sama suka gitu. Nah, itu yang perlu dilihat. Di situ mungkin rasa frustrasinya itu akan berbeda bentuknya gitu. Dia bisa jadi agresi kalau frustrasi ini makin berkembang gitu. Misalnya dia berpikir, wah ini orang bukannya minta maaf gitu, malah ngata-ngatain misalnya. Itu bisa orang yang tadinya nggak niat untuk mukul bisa mukul. Kok nih orang udah nggak ngaku tambah jadi jumawa misalnya. Waktu dia punya ekspektasi yang besar gitu. Atau dia makin berpikir nih, misalnya dia punya cara berpikir yang cenderung paranoid gitu. Kan ada orang yang cenderung curigaan gitu. Jadi nggak pernah percaya sama orang gitu. Itu juga dia akan bilang, dia nggak akan percaya orang mau bilang apapun. Jadi itu juga bisa men-trigger emosi orang jadi berkembang gitu. Jadi yang awalnya cuman mau misalnya bluffing atau cuma satu tindakan kekerasan tertentu misalnya untuk misalnya cuma menampar gitu, itu bisa nanti akhirnya sampai pukul-pukulan, bahkan sampai sesuatu yang keras. Itu bisa dimungkinkan, tergantung tadi regulasi emosi, nilai-nilai, terus cara pandang dia, cara berpikirnya. Jadi banyak hal yang bisa mempengaruhi respon seseorang. Saya tidak bermaksud menyimpulkan ya, teman. Pertanyaan saya, apakah tadi kan banyak faktor ya, ahli ya. Apakah satu faktor itu cukup gitu loh untuk menentukan ini perencanaan?
dengan satu faktor yang saya bilang tadi ya, ada umpatan-umpatan kebencian karena memang emosinya sedang marah ya. Gua pukul nih, apakah itu sudah, atau gua habisin nih misalnya seperti itu. Apakah itu sudah cukup satu itu saja untuk menentukan bahwa ya ini adalah premeditated gitu. Mungkin kalau kita ngomong tentang tadi teori decision making yang dikembangkan oleh Stephen Hart dan Longen ya, itu nggak cukup cuma motif, tapi kita juga harus lihat ada faktor kedua yang namanya disinhibisi gitu. Waktu kita punya pikiran terhadap kita nih merasa dizolimi gitu ya, atau kita merasa tadi harga diri kita direndahkan gitu, itu kita pasti punya keinginan untuk melakukan satu tindak agresi, tetapi belum tentu kita akan melakukan tindak agresi. Ada yang namanya faktor inhibisi. Nah, ini biasanya berkaitan dengan nilai-nilai. Bagaimana cara orang itu diasuh? Apa makna satu kekerasan ini bisa diterima nggak? Misalnya kalau saya melakukan kekerasan, saya bakal ditinggalin. Jadi kalau tadi hadiah apa yang akan dia dapat gitu, reward apa yang dia dapat kalau motif kan, misalnya tadi dia jadi menunjukkan posisinya gitu, terus atau dia dapat keuntungan gitu, atau nih release expression gitu. Jadi reward itu belum tentu materi, tapi bisa juga tadi ekspresi emosi, kemarahan gitu. Nah tapi kalau yang inhibisi ini justru adalah harga apa yang harus dia bayar waktu dia mendapatkan hadiah tadi gitu. Apakah dia akan ditinggalin orang, atau dia bikin malu, atau dia dosa gitu. Nah pada orang-orang tertentu ada kecenderungan bisa juga terganggu di faktor inhibisinya. Misalnya pada orang-orang yang dia dibesarkan dengan lingkungan yang sifatnya tidak mengajarkan nilai-nilai dengan kuat gitu, atau dia pernah mengalami satu peristiwa yang tidak menyenangkan yang dia pelajari gitu, misalnya di rumahnya atau di lingkungannya, bahwa tadi kekerasan, dilawan kekerasan ada hal yang biasa. Jadi inhibisinya, oh ya udah kalau kayak begini kakak saya biasanya nabokin, ya udah saya ikut deh nabokin gitu. Jadi itu ada namanya teori social learning gitu. Tetapi bisa juga nanti dia belajar dari figur-figur bermakna lainnya gitu. Jadi selain motivasi kita mesti lihat nih, ada permasalahan nggak di masalah di remnya dia. Kalau tadi kan motivasi itu adalah gasnya, ini remnya ada terganggu nggak gitu. Jadi dia value-nya yang kita lihat. Nah tapi value ini juga bisa jadi belum berkembang. Contohnya kalau pada orang-orang yang IQ-nya rendah gitu misalnya, atau dia belum dewasa gitu, belum matur gitu ya, bisa aja umurnya udah dewasa gitu, umur 30-an, 40-an, tapi mental emosionalnya belum berkembang gitu, tapi atau ini pada anak-anak remaja gitu. Nah ini ada juga penelitian-penelitian yang disinhibisi ini bisa terganggu karena kelainannya justru di perkembangan otak gitu, karena ini ada penelitian yang dilakukan di sebentar saya lihat, itu justru ada pada anak-anak yang umurnya 16 itu yang udah berkembang otaknya hanya otak logika sama hafalan gitu, itu udah matang tuh. Tetapi otak untuk pengenalan lobus prefrontal nih, untuk otak rasional dalam tadi biar rem kita tuh nggak blong gitu ya, itu untuk mengukur nilai-nilai sosial gitu, dampak konsekuensi dari tindakan, itu justru asalnya adalah di perkembangan otak nih, yang nanti namanya faktor destabilisator nih. Nah pada anak-anak yang di penelitian pada penjara remaja nih, ternyata yang waktu itu sampelnya antara umur 12 sampai, kalau di sana kan sampai 21 ya gitu. Ini sampai ini ternyata usia 17 sampai 19 itu adalah usia-usia yang paling banyak melakukan pengambilan keputusan yang riski gitu. Jadi tindak kekerasan atau perilaku melawan hukum itu terjadinya di usia itu. Kenapa itu terjadi? Ternyata memang ada nih gap antara perkembangan anak usia 16 sampai 19. Jadi maturitas prefrontal cortex yang untuk kita bisa mengambil putusan rasional bahwa tahu nih dampak sosial selain level moral ya, itu juga otak kita nih yang belum terbentuk gitu. Pada anak-anak usia itu justru peer pressure jadi besar gitu, karena dia akan terstimulus waktu dia dapat dorongan dari peernya, ketimbang dia bisa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Itu dari penelitian yang ada gitu. Nah itu juga menjadi satu penelitian untuk intervensi gitu, karena ternyata memang di usia-usia 20 sampai 30 usia perkembangan prefrontal cortex itu
jadi sesuatu yang optimal, sehingga nanti kalau di luar di Correctional Institute itu untuk restoratif justice ya pada pelaku memang mereka dikenai tindakan tuh untuk di-treat apanya nih yang masih kurang, yang belum terbentuk, agar otaknya tadi bisa dikembangkan supaya dia punya regulasi emosi yang baik dan dia bisa mengenali norma-norma sosial dengan lebih baik gitu. Kalau enggak dia akan cenderung punya kerentanan jadi residivisme gitu. Karena nih anak yang lagi dalam masa perkembangan seperti itu. Baik. Ini saya mau masuk lagi terkaitan dengan impulsivitas ya, ahli ya. Ini kan ada juga penyebabnya ya. Penyebabnya orang itu bisa terdorong melakukan kekerasan itu secara impulsif ya. Pertanyaan saya, apa aja itu? Dan kalau misalnya apakah itu hanya berlaku terhadap dirinya atau misalnya ada ancaman terhadap pihak ketiga seperti itu? Saudara ahli bisa jelaskan. Karena impulsivitas itu kan sebenarnya respons perilaku ya. Jadi adalah produk dari pikiran dan perasaan seseorang yang dia tuangkan dalam perilakunya. Impulsivitas itu adalah perilaku nih, produk gitu. Nah, jadi kita biasanya akan lihat tuh tadi apakah itu pengalaman tadi dia merasa dizolimi gitu, terus dia nggak terima, dia value-nya adalah, wah kalau ada orang yang rendahin ya harus saya lawan gitu. Nah itu impulsivitasnya adalah bentuk dari perlakuan yang dia dapat dialami sendiri. Tetapi bisa juga adalah kalau kita lihat dari teori attachment atau relasi, bisa juga orang melakukan impulsivitas bukan karena peristiwa yang dia alami gitu. Misalnya kalau dia punya hubungan yang dekat dengan seseorang gitu dalam relasi, misalnya mamahnya adalah mamah atau ayah atau adik atau kakak atau pacar gitu ya, itu merupakan sosok yang bermakna buat dia, yang sumber self esteemnya, sumber kebanggaannya. Nah tiba-tiba orang ini diperlakukan tidak adil, tentunya ini akan membuat dia bisa nantinya bertindak impulsif karena berusaha tadi status esteemnya untuk mempertahankan status harga dirinya, karena dia meletakkan harga dirinya tadi di orang yang dekat, tapi syaratnya ya harus orang itu merupakan orang yang bermakna buat dia gitu. Baik. Oke, sekarang impulsif itu juga ada yang berlebihan ya, dokter atau ahli ya. Saya mau bertanya nih, kalau impulsif yang biasa ya memang dari pikiran, perasaan dilakukan sesuatu produk tadi ya, sebuah perbuatan. Ada juga kan impulsif itu yang berlebihan ya, ahli ya. Itu apakah kondisi emosional yang intens itu juga dapat mendorong terjadi kekerasan yang impulsif yang berlebihan? Ya sangat mungkin gitu ya pada orang yang dalam kondisi emosional yang intens tadi, waktu dia frustasinya terus menerus terjadi, dan tadi harapan dia misalnya tidak terpenuhi gitu ya, dalam stres yang tinggi atau tekanan emosional yang tinggi tadi, bisa jadi memang otak kita nih ada keterbatasan, apalagi kalau tadi dia di usia-usia yang punya coping mechanism nih yang belum mateng gitu, jadi bawaannya cuman bisa marah atau lari gitu kan, otak kita antara fight atau flight gitu ya pada orang-orang yang prefrontal cortexnya nih belum berkembang gitu, jadi cara dia meregulasi emosi tuh ragamnya belum banyak gitu. Misalnya kan ada anak yang bisanya cuman ngambek gitu atau tantrum, ada yang bisanya mukulin orang gitu, mukulin mbak gitu, itu anak kecil aja udah bisa tuh nunjukin agresivitas seperti itu. Nah tapi tadi pertanyaannya, apakah hal yang intens bisa memicu kekerasan, satu tindak kekerasan yang sangat kuat? Sangat mungkin. Ada yang peristiwa yang namanya red out phenomenon gitu, jadi itu seseorang itu bisa kalau dia lagi marah itu otak rasionalnya nggak jalan. Jadi pada penelitian yang dilakukan oleh Warren dan Katembu itu, dia ada istilah yang namanya amigdala hijack gitu. Jadi otak kita nih di pilotnya bukan otak rasional lagi, tetapi otak emosi kita. Jadi dia cuma lihat masalah dan harus diselesaikan nih. Nah nyelesainnya bisa dua, fight atau flight. Nah waktu dia fight, dia nggak bisa bedanya sama yang orang-orang normal yang otak rasionalnya jalan gitu, itu biasanya mereka akan mikirin konsekuensi. Ada orang ini justru nggak berpikir konsekuensi, jadi dia bisa marahnya berlebih, dan dia justru di saat-saat yang violence itu dia nggak ingat.
gitu. Tapi dia cuma inget detik-detik menjelang marah yang hebat sama setelahnya. Di saat lagi marah ngamuk-ngamuknya tuh biasanya dia nggak ingat, tapi diingatkan masih bisa gitu. Dia orang bisa sadis gitu. Bahkan bisa ada orang yang kalau udah marah, saya waktu itu ada kasus tuh bisa sampai nyongkel mata pembantunya gitu misalnya. Kalau lagi marah hebat misalnya. Dan dia sendiri kalau udah selesai, abis itu, oh saya bisa ya kayak gitu. Itu yang namanya gelap mata gitu. Jadi situasi itu yang terjadi waktu otak kita, memang waktu kita lagi marah hebat, biasanya sirkuit ke area prefrontal cortex nggak bekerja gitu. Jadi dominannya adalah si amigdala tadi. Either kita merasa ancaman ya kita lawan tuh orang yang di depan kita atau kita lari gitu. Kalau kita menganggap ini bukan lawan yang sepadan misalnya. Jadi itu sangat mungkin gitu. Baik, bahkan tadi fungsi otaknya untuk logikanya nggak jalan ya dok ya, lebih ke emosi yang mengambil peran ya. Kemudian apa saja yang dapat mempengaruhi kemampuan ya seseorang itu meregulasi emosinya dalam rangka mengarahkan perilakunya? Banyak hal ya sebenarnya yang bisa membantu apakah orang ini bisa meregulasi emosinya atau enggak gitu. Kembali tadi kematangan emosinya dia gitu. Apakah orang ini yang sudah matang. Jadi misalnya kayak kita deh, kalau dulu waktu kecil gitu ya, yang mulia izin, kalau kita SD, zaman saya dulu SD tahun 73 gitu ya, itu kalau kita dikatain nama bapak kita bisa kesel gitu. Sampai marah gitu. Ntar teman-teman kita ketawa tuh. Dan kita akan berpikir itu bullying gitu. Padahal kan bercanda. Tapi otak kita, karena yang dominan adalah otak emosi, kita nggak berpikir bahwa itu bercanda gitu. Tapi kalau kita pulang terus orang tua kita bilang, wah itu anak nggak bener, sekolahnya nggak bener, pindahin gitu. Nah anak ini nggak pernah terbentuk tuh coping mekanisme dia dalam mengatasi stresor tadi. Jadi dia akan gampang frustrasi dan dia ngelihat seluruh dunia itu waktu nggak memberikan situasi yang ada sesuai maunya dia dianggap yang jahat gitu. Nah itu biasanya level emosinya dia akan kuat. Jadi dia orangnya akan selalu dalam kondisi waspada berlebih. Terus juga cenderung jadi negatif. Jadi emosi negatifnya muncul tuh. Nah jadi kapan regulasi emosi itu bisa baik? Biasanya akan terkait juga bagaimana kelekatan dia nih. Attachment dia dengan orang tuanya. Attachment dia dengan gurunya. Terus attachment dia dengan lingkungan sekitar. Terus value-value-nya juga. Kepada siapa nih teman-temannya? Apakah teman-temannya itu mendidik dia untuk jadi orang yang baik gitu? Jadi mengajarkan dia, ya udah emang ngeselin tuh anak, tapi lu pikir deh kalau kita begitu ntar kita malah dikeluarin loh dari sekolah, jangan deh, itu anaknya kepala sekolah loh misalnya, ntar kita repot gitu. Nah itu kan teman yang baik, tapi waktu teman kita, lu cemen lo gitu aja, lawan, pukul, masa takut orang dia lebih kecil gitu. Nah itu yang otak anak kecil yang belum berkembang tadi, atau orang yang masih egonya belum berkembang, kayak tadi kita digodain sama bapak, itu responsnya bisa nanti marah, mukul gitu. Nah itu yang juga kita akan lihat nih seberapa jauh dia sudah diajarkan dan seberapa jauh dia menginterpretasikan satu stimulus itu sebagai ancaman. Nah ancamannya juga bisa secara mental bahwa ini melukai self esteem dia, harga diri gitu. Atau ini cuman sekedar tadi dia mukul itu karena dia udah keselnya numpuk. Jadi hanya untuk release expression aja, nggak punya niatan yang lain gitu. Itu yang mungkin bisa menjelaskan gitu ya bahwa kenapa apa saja yang bisa mempengaruhi regulasi emosi seseorang. Jadi pola asuh, pola didik, nilai-nilai yang dia punya. Karena banyak loh orang yang beragama, ke gereja, ke masjid, tapi begitu ada maling gitu, tiba-tiba dia ikut mukul, menghakimi gitu. Apakah orang ini nggak punya nilai-nilai? Punya, tapi problemnya di mana? Problemnya adalah di regulasi emosi. Waktu dia menerapkan, karena itu skill yang harus dilatih. Dan latihannya biasanya tergantung pola asuh. Kalau pola asuhnya nih orang tuanya tipe otoriter, satu lagi adalah otoritarian ya. Nah itu dia pada yang otoriter biasanya anaknya akan gimana? Takut karena kalau dia salah dia dihukum. Jadi dia cuma bisa either marah atau dia tegang terus tuh takut salah. Nah itu biasanya anaknya akan cenderung jadi neurotik, jadi cemasnya berlebih. Nah dia biasa regulasi emosinya jadi lebih kacau tuh, jelek gitu. Dan dia resiko untuk melakukan agresi jadi lebih tinggi pada orang-orang yang punya kecenderungan pola asuh orang tua yang keras atau nggak ada secara emosional gitu. Ada orang tuanya tapi nggak deket gitu. Itu juga sangat mungkin tuh waktu dia mengalami satu peristiwa. Nah berbeda sama yang tadi otoritarian ya, itu justru baik orang tuanya, dia ngasih tahu kamu salah, nggak boleh kayak gitu. Tapi nanti kalau itu tuh namanya digodain
siapa sih yang godain? Oh itu anaknya Pak ini, coba besok kamu ketemu dia ya, kamu katain waktu dia ngatain nama papa, kamu katain nama bapaknya, terus kamu lihat dia ketawa nggak? Kalau dia ketawa itu artinya bercanda. Jadi dia punya mindset yang baru, di situ yang dia akan merubah perilakunya. Jadi bukan marah tetapi dia berubah. Nah di situ yang kita perlu lihat nih, pada orang ini ada peristiwa-peristiwa tidak menyenangkan nggak yang pernah dia alami? Karena waktu anak ini pernah punya pengalaman dibully, pernah punya pengalaman tadi ada frustrasi yang tinggi tapi nggak diajarkan cara menyelesaikan, terus pola asuh yang juga tidak adekuat, kemungkinan regulasi emosinya sangat-sangat besar, termasuk juga orang yang di sekitarnya. Karena kita juga kadang-kadang bukan belajar dari diri sendiri, kita juga bisa melihat role modeling dari orang. Nah kalau sekitar kita role modelingnya kacau, kita pun bisa ikut kacau gitu. Misalnya di sekeliling kita ya penertiban adalah dengan tindakan fisik gitu. Misalnya kita ada di ini militer gitu ya misalnya, ya tentunya mungkin saja kita jadi pakainya tindakan militer gitu. Tapi kalau kita di keagamaan ya mungkin pakainya keagamaan, ya udah kalau kamu gini sholat gitu, itu akan beda-beda gitu. Jadi nilai-nilai cara meregulasi itu adalah sesuatu yang diajarkan dan sesuatu yang diamati dan sesuatu yang nanti dijalankan oleh orang tersebut. Baik, tadi ahli sudah menjelaskan ya, ada yang eksternal, ada yang internal ya. Tadi juga ada masalah usia juga ya, ini kan orang kan berproses ya, sesuai dengan usianya. Tadi ahli sudah menyampaikan bahwa respon emosi dan perilaku itu di 17 sampai 19 itu tingkat kematangannya juga sebenarnya belum, apa namanya, kalau berkembang dia belum selesai gitu ya, ahli ya. Bisa dijelaskan lebih detail lagi mengenai usia ini dan itu ada riset yang sudah pernah dilakukan terkait itu ya? Oke, memang ada riset dari Mercurio dan kawan-kawan ya. Di situ waktu itu dia menganalisis perkembangan otak remaja dan anak nih yang ditahan gitu ya, dengan tanggung jawab legal terhadap tindak kriminal yang dilakukan gitu. Nah ternyata memang kalau diamati pada anak-anak umur 16 perkembangan otaknya itu yang sudah matang adalah untuk logika dan menghafal. Tetapi untuk otak yang apa namanya matur untuk masalah kedewasaan psikososial tentunya. Tadi kan dalam relasi ini psikososial, jadi dia bisa tahu konsekuensi dari perilaku dia ke orang lain, apa maknanya buat orang lain gitu ya. Terus kontrol diri serta orientasi pemikiran masa depan sama kontrol remnya tadi, inhibisinya tadi itu justru masih belum terbentuk karena terbentuknya itu biasanya di usia 20 sampai 30 tahun gitu. Nah, kenapa pada usia 19 sampai 17 itu dari penelitian yang dilakukan tadi justru paling banyak adalah di usia 17 sampai 19. Karena tadi ada gap perkembangan gitu. Logikanya jalan, terus ini, jadi anak ini lagi ngerasa pinter-pinternya, karena logik udah mulai jalan, tapi emosional, kematangan emosinya belum ada gitu. Nah di situ yang jadi mungkin kalau kita suka ngeliat ada jumawa gitu, jadi wah itu sok-sokannya akan ada gitu ya. Nah di situ yang kita bisa lihat kenapa ini bisa terjadi kalau dia ada yang nanti ngomporin gitu. Nah, otak anak-anak usia tadi 16 sampai ini anak remaja lah, itu akan lebih rentan, lebih sensitif kalau dapat reward dari apa? Dorongan dari siapa? Dari peernya gitu. Nah, kalau peernya itu justru bukan bantu ngerem, tapi malah bantu ngegas perilaku tindakan, itu bisa kejadian. Nah, itu yang kenapa di usia 17 sampai 19 itu justru perilaku beresiko jadi lebih memuncak gitu. Karena ada area-area perkembangan, yaitu area otak yang namanya striatum dan insula tadi belum dominan di situ. Sedangkan prefrontal korteknya belum berkembang. Dan itu baru berkembang ya tadi usia 20 sampai 30 tahun. Seperti itu. Saya kembali ke ilustrasi yang tadi ya, ahli ya. Jadi dikatakan tadi, tidak usah terlalu jauh saya ulang, sudah terjadi pertemuan itu, konfrontasi yang sudah terjadi, ada ekspektasi dari pelaku, katakanlah ya, ini ilustrasi aja, katakanlah ekspektasinya adalah sebenarnya mengetahui bahwa ini suka sama suka. Misalnya dengan contoh yang tadi kan ada perdebatan yang ini dipaksa atau suka sama suka, sehingga pada saat suka sama suka pun dia sudah merencanakan ya udah kita putusin aja, kita tinggal aja, saya tinggal aja gitu. Tapi ternyata tadi kan ada kaitannya dengan ekspektasi ya yang ahli sudah jelaskan ya. Ternyata dia tidak mendapatkan itu. Misalnya dengan orangnya malah misalnya ya disuruh push up, melakukan push up.
disuruh sikap taubat, melakukan sikap taubat. Jadi dia berpikir bahwa ini benar dong. Kalau misalnya enggak, pasti dilawan, pasti nggak dilakukan. Berarti ada ekspektasinya yang tidak tercapai. Malah dia terkonfirmasi menjadi lebih yakin bahwa ini adalah sebuah pelecehan atau pemerkosaan. Contohnya tadi kan. Apakah hal tersebut ya sejalan dengan yang ahli sampaikan bahwa itu juga bisa memicu ke sebuah ekspektasi yang tidak tercapai sehingga impulsif itu menjadi terpicu dan malah terjadi kekerasan. Mungkin saja kalau misalnya itu persepsi dia kan, dia membaca perilaku orang, padahal kita nggak pernah bisa baca pikiran orang loh. Kita sebagai ahli aja biasanya kita periksa, kita tanya gitu. Ini kan kalau tadi ilustrasinya orang tadi membaca bahwa kalau orang itu push up, kalau orang itu ikut yang tadi disuruh posisi apa tobat tadi ya. Nah itu adalah artinya dia mengakui gitu. Itu kan pikiran dia. Nah tapi pikiran dia artinya apa? Malah memperkuat frustrasinya dia. Oh nih orang gak bener nih, orang ini apa gitu. Nah itu apa makna tadi pelecehan tadi buat dia. Kalau itu adalah sesuatu yang memicu emosinya, ditambah lagi tadi dia membaca perilaku itu sebagai sesuatu yang sifatnya memperkuat pikiran dia, tentunya emosi bisa makin meningkat. Ya. Mungkin ini yang terakhir dari saya, mudah-mudahan bukan pengulangan. Ini kaitannya dengan post behavior tadi ya, ahli ya. Post behavior menutup-nutupi atau tidak. Saya pakai ilustrasi ya. Kalau misalnya memang mungkin dalam berbagai kasus viral juga kita sudah melihat ya bagaimana ada seorang yang menutup-nutupi sampai akhir gitu, sampai diputus pun sebenarnya dia masih menutup-nutupi ya. Atau yang sempat tercetus untuk menutup-nutupi ya. Itu bisa menjadi ukuran nggak ahli? Ini kan ada dua contoh ya misalnya. Awalnya menutup-nutupi atau dari sisi keilmuan itu post crime behavior itu apakah itu harga mati gitu loh. Begitu dia menutup-nutupi otomatis dia adalah sebuah premeditated atau sebuah yang direncanakan. Atau ada ukuran tertentu nggak ahli untuk menutup-nutupi itu khusus itu? Kalau dia yang masuknya ke hunter ya, bahwa dia yang adalah premeditated, biasanya emosinya udah nggak ada dan dia nggak akan marah gitu. Dia justru mempelajari dan bahkan melakukannya bukan di tempat terbuka gitu. Dia kalau perlu nggak ada saksi gitu. Bahkan kalau dia ada orang di sekitarnya yang dia kaki tangannya juga dia pastiin adalah orang yang akan nurut sama dia gitu. Nah itu yang kalau tadi dikatakan ilustrasinya tadi kok kayaknya agak-agak yang perlu dilihat adalah bisa aja nih niatnya emang bukan buat melakukan satu tindak pidana yang keras gitu ya. Tadi misalnya apakah gini, kalau premeditated biasanya perkaranya tuh biasanya tindakannya tuh berat gitu. Entah menghilangkan nyawa atau ya betul-betul sampai bikin kekerasan yang berat banget gitu. Itu udah di planning. Makanya dia menikmati biasanya orangnya gitu karena udah ada tujuannya. Tetapi kalau yang howler yang tadi itu dia bukan direncanakan tapi memang marah yang eskalasi saat itu. Jadi setelah selesai mungkin ya kalaupun ada post crime behavior dia cuman sekedar waduh ini mau diapain nih yang main nih, nggak ada perencanaan gitu. Karena dia belum kebayang konsekuensinya gitu setelah itu misalnya. Oke, sedikit lagi ahli. Itu kan kaitannya dengan marahnya ya. Mungkin ini kan agak sulit ya kita menilai kalau tidak meneliti betul ya. Tapi kalau perbedaan antara yang hunters atau yang direncanakan dengan yang howlers yang impulsif, itu tingkat kemarahannya itu apakah yang bisa dibedakan ahli? Dia masih marah sampai sekarang, itu apakah itu bisa dikategorikan sebagai yang impulsif, marahnya itu masih ada gitu loh. Karena dia merasa atau yang terencana itu justru marahnya udah hilang karena apa yang dia harapkan itu sudah terjadi. Karena kan ada juga setelah peristiwa nih misalnya orang itu masih kelihatan emosi gitu. Atau setelah peristiwa orang yang udah terkapar dia malah lebih calm. Apakah ada penelitian terkait itu?
Ada, justru yang kalau ini bagian dari amok, ini bagian dari satu yang impulsif, setelah dia selesai marah, emosinya turun gitu. Jadi udah nggak dendam lagi, udah nggak ini, malah justru biasanya habis itu dia bisa merasa, kok saya bisa setega itu ya, kok tadi bisa kejadian ya sama apa gitu misalnya. Nah tetapi kalau yang justru hunter, biasanya emosinya stabil, dingin-dingin aja orangnya. Bahkan dia kalau misalnya nih, mungkin pernah dengar ada kasus viral gitu, ini juga hipotesis, saya nggak ngeriksa gitu ya, bahwa bisa aja dia abis bunuh yang si satu, dia masih bisa bilang, abis ini juga saya mau bunuh tuh yang dua lagi gitu. Saya udah ngerencanain, udah ini, dia santai aja ngomongnya, nikmatin aja gitu. Jadi rasa sakit hatinya ini masih berjalan terus, makanya yang hunters ini justru punya resiko reoffending gitu. Dia akan kecenderungan residivisnya besar gitu. Kenapa ada penelitian-penelitian di bidang kejiwaan? Karena nanti tata laksanya berbeda nih. Pada yang howlers itu kita akan mengajarkan dia regulasi emosi, nilai-nilai. Sedangkan yang hunters ini PR-nya lebih banyak. Karena resiko dia untuk ngubah perilaku, apalagi kalau dia udah dewasa, itu lebih tugasnya banyak. Gitu. Baik. Kalau untuk impulsif behavior ini ada treatmentnya nggak, saudara ahli? Ada, biasanya kan kalau pada masalah-masalah ini, terutama di Correctional Institute ya, biasanya ada timnya juga gitu. Kalau di luar yang udah established nih, kalau di sini kan paling cuman terapinya keagamaan, dikasih pekerjaan sama apa gitu. Tapi kalau kita biasanya di sana nanti ada psikolog klinis, ada psikiater juga. Kita melihat nih seberapa jauh nih regulasinya. Apakah memang dia punya kelainan? Dia ada misalnya ada bipolar gitu yang memang punya orangnya udah punya kecenderungan emosional tak stabil. Itu bisa dikasih obat. Nah, tetapi coping mekanismenya tadi, cara dia meregulasi emosi itu harus dilatih dengan yang namanya tekniknya psikoterapi gitu. Jadi ada rehabilitasi psikososial nanti yang harus dilakukan untuk psikoterapi mendalam memang. Baik. Nah, sementara lanjutkan. Rekan saudara ada yang bertanya? Silakan aja. Terima kasih majelis. Ahli, saya ingin bertanya menyangkut hal yang implementatif sifatnya, aplikatif atau praktek gitu ya. Di samping tadi teori-teori yang disampaikan ahli, yang sudah banyak membuat kita memiliki wacana yang lebih dalam atau luas mengenai impulsif dan terencana atau tidak terencana. Nah, saya ingin mengetahui sebetulnya dari sisi pengetahuan atau saintifik, yang disebut perencanaan itu tahapan-tahapannya bagaimana sih ahli? Tahapan-tahapannya tadi yang sudah saya sebutkan, yang hunter tadi gitu, bahwa tahapan pertama harus ada keluhan dulu yang namanya grievance gitu, bahwa orang ini pasti sudah merasa adanya satu yang temanya apakah ada ketidakadilan atau tadi dia merasa dirugikan atau tadi untuk ada unsur balas dendam gitu. Nah kemudian yang kedua itu biasanya tahap keduanya adalah ideation gitu, jadi udah muncul di pikiran bahwa melakukan kekerasan ini atau sampai ngebunuh tadi adalah satu-satunya jalan untuk membalas rasa nggak nyamannya tadi, keluhannya dia nih gitu. Kemudian yang ketiga itu harus melakukan riset dan planning gitu. Nah itu dia memformulasikan tuh kira-kira tindak kejahatan yang akan dilakukan akan seperti apa. Nah setelah itu baru dia making preparation gitu. Nanti mau dilakukannya jam berapa, terus sama siapa aja, terus kira-kira orang ini nih korbannya, oh dia jago taekwondo, waduh kalau saya masih masuk nggak bisa nih. Jadi dia mulai tuh selain dia tadi udah melakukan riset, dia preparasi lagi. Oh kalau gitu jangan dilakukan ini, dia perlu nih misalnya diajak dulu minum, dikasih minuman, terus dikasih obat supaya dia teler misalnya. Itu kan ada preparation. Nah terus baru abis itu oke, ini preparation kayaknya mungkin. Abis itu dia baru breaching. Karena kalau enggak kan nggak bisa ujuk-ujuk kita nggak kenal atau ngajak orangnya pergi gitu korbannya. Itu yang kelima adalah breaching the target gitu. Jadi dia mulai ngedeket, mulai berteman, terus baru diajak gitu. Nah terus baru dia melakukan attack-nya. Nah tapi perencanaan itu bukan cuman sekedar sampai attack, tapi juga sampai nantinya setelah selesai gimana nih supaya nggak ketahuan, supaya atau minimal tadi dia karena dia udah tahu nih konsekuensinya gitu. Itu bedanya. Kalau orang lagi impulsif dia nggak memikirkan konsekuensi dari tindakannya. Jadi ini emang bener-bener respons emosi sesaat. Jadi kalau orang bisa ngeliat, ini orang sadis amat sih, kok bisa sih kayak gitu? Ini orang nggak punya hati nurani apa? Gitu. Semua orang pasti responsnya akan bilang kayak begitu. Tetapi terus bisa-bisanya gitu ya, kok dia malah bangga gitu kan? Tapi kalau orang yang ini
enggak, dia tahu konsekuensinya, makanya dia berusaha nutupin. Itu yang ada post crime behavior, karena dia bisa tahu konsekuensi dari tindakannya dan dia mengatur itu supaya tidak ada yang tahu gitu, atau meminimalkan hukuman dari yang dia punya misalnya. Gitu. Arti boleh dikatakan bahwa impulsif itu bisa melakukan suatu perbuatan mendadak ya, ataupun juga Spontan, reaktif ya. reaktif ya kan, ataupun atau kurang atau tidak melakukan perencanaan ya, untuk tidak melakukan perencanaan gitu ya. Ya Baik, memang kan namanya spontan, pasti makanya. nggak merencananya nggak mateng gitu. baik, karena itu penegasan aja ahli gitu loh. Terus kemudian dari rangkaian-rangkaian apa yang disampaikan oleh rekan kami tadi mengenai ilustrasi yang terjadi dari tahapan-tahapan dari yang dilakukan oleh ciri-ciri yang dilakukan oleh disampaikan oleh ahli tadi tentang hunters gitu ya. Nah, ada suatu ada dari ilustrasi itu saya untuk menegaskan aja kembali bahwa A bersama B dan C ingin melakukan suatu pertemuan ya, pertemuan dengan X. Di dalam hari itu ataupun di dalam jangka waktu mereka ingin bertemu itu, tapi nggak pernah memiliki rencana di mana ketemu, di mana lokasinya, di mana alamatnya, dan kemudian tidak pernah di dalam pikiran mereka untuk membuat suatu cara, metode untuk melakukan tindakan-tindakan yang akan mereka lakukan. Terus kemudian datang mereka ke suatu tempat di mana si X tadi itu diduga di situ, dia juga keleot dari lokasi itu. Mungkin kemudian mereka menanyakan tempat lokasi itu dan mendatangi, bahkan mereka diusir. Nah, terus kemudian mereka bertemu pada satu tempat yang terbuka. Tadi disampaikan di tempat yang terbuka, diketahui orang, kalau perlu kan tidak diketahui orang. Itu tadi yang disampaikan ahli di awal. Ini seperti itu. Nah, kalau dengan fakta seperti itu, karena ini menyangkut perencanaan ahli. Nah, kalau dikaitkan dengan ciri-ciri hunters tadi itu, ya kan? Karena ini bersifat implementatif. Jadi saya hanya implementatif. Kita mungkin apakah dari suatu kondisi seperti itu, kondisi fakta seperti itu masuk nggak dalam dari sisi ilmu pengetahuan itu saintifik? Apakah itu termasuk perencanaan? Kalau berdasarkan saintifik yang ada, berdasarkan teori Kalun, ya mungkin dia ada ide, ada tadi keluhan, tetapi riset sama making preparationnya nggak dilakukan dengan optimal tuh. Artinya ya, tidak ada. Baru spontan aja saat itu, kan syaratnya harus spontan. Kalau yang ini kan terencana gitu, itu bedanya kan dari sikap dan perilaku berdasarkan Azevedo dan Stanford itu harus sifatnya tadi, kalau premeditated dia proaktif, terencana, terkontrol dengan baik. Ya. Nah bedanya kalau yang ini kan mungkin apakah itu sesuatu yang sifatnya spontan, jadi dia nggak pakai kontrol apapun. Gitu. Baik, artinya itu boleh dikategorikan spontan ya. Ya kalau tadi ilustrasinya kelihatannya ya tadi kan kayak kita mau ini aja ke rumahnya si itu yuk, ya udah yuk dia ulang tahun kita bikin ulang tahun gitu. Beda sama dia bikin planning mau bikin ulang tahun surprise, itu kan pasti ntar bawa apa ya si ini ya, terus siapa yang ngumpetin gitu. Itu yang namanya planning. Tapi kalau ini kan spontan aja, kita ketemu yuk si ini yuk ada gitu, bertiga tadi mau ketemu sama satu gitu misalnya. Artinya itu kenapa saya sampai ilustrasikan gitu, itu yang diterjemahkan dalam sisi saintifik tentang perencanaan, dan fakta itu yang harus kita lihat kondisinya seperti itu gitu. Terus kemudian ahli kalau di dalam yang terencana, tadi ahli mengatakan dia itu udah melakukan semacam kalau boleh lengkap disebut udah lengkap dengan perencanaan, di mana tempatnya, caranya, bagaimana hal-hal yang dipenuhi dalam hal perencanaan gitu ya. Nah kalau di dalam impulsif ya, kalau impulsif itu apakah dia itu tipikal pemarah atau gimana ahli? Saya nggak nangkep pertanyaannya maksudnya. Kalau impulsif, kalau terencana atau tidak berencana, impulsif atau premeditated gitu ya,
Itu secara emosi mereka itu membedakannya gimana gitu? Oke, ada bedanya sih. Kalau yang dia impulsif biasanya justru rangsang fisiologis nih, rangsang tubuh kita akan meningkat terhadap stres gitu. Justru respons emosinya tuh juga akan meningkat gitu. Beda sama yang premeditated, justru dia respons terhadap stresnya biasa aja karena dia udah planning, jadi dia udah bisa ngebaca gitu. Jadi kalem-kalem aja orangnya, jadi dateng karena seakan-akan nggak ada apa-apa gitu. Di situ yang kita bilang bahwa rangsang fisiologisnya lebih rendah nih terhadap stres gitu. Kan kayak kita mau ngadepin orang, mau berantem gitu, harusnya kan deg-degan gitu. Tapi kalau kita udah planning kan kita nggak deg-degan, sama aja kayak kita mau ujian gitu. Itu kan kalau kita udah planning, kita udah siapin, kita nggak deg-degan. Tapi kalau kita spontan, yuk ujian, pasti akan kelihatan tuh respons fisiologis kita akan meningkat. Sehingga emosi kita kelihatan, kita gelisahnya, cemasnya, atau marahnya kita berlebih gitu. Nah di situ yang biasanya akan berbeda respons emosi. Baik, untuk sementara coba. Masih, silakan. Baik, terima kasih ahli. Tadi ahli cukup menjelaskan ya mengenai tadinya ada bagaimana regulasi emosi mempengaruhi kemudian stimulus terhadap ancaman gitu ya. Nah saya mau masuk ke arah balik lagi yang tadi mengenai impulsive aggression dan premeditated aggression ya. Tadi saya lihat ada satu kata kunci yang premeditated itu tidak dapat dikontrol atau tidak spontan, sedangkan yang impulsif itu yang spontan. Pertanyaannya dalam bidang ahli di bidang medis ya, dalam seseorang dikatakan spontan, adakah clue atau petunjuk mengetahui ini saya mengerti terminologi spontan di bidang medis ya, adakah suatu pelaku itu mempunyai waktu yang cukup untuk berpikir apakah dia akan mau lanjutkan atau tidak? Nah, itu bagaimana pendapat ahli? Oke. Pada dasarnya tadi kembali ke kematangan mentalnya seseorang gitu, coping adaptasinya dia. Jadi ada waktu kita frustrasi, kita pengen marah, bahkan kita punya kerentanan untuk melakukan agresivitas, tapi kalau kita cukup matang, kita remnya ada nih gitu. Jadi kadang-kadang kita juga waktu yang sedikit itu bisa meredakan frustrasinya kita. Tapi ada orang yang belum matang kayak anak kita deh, begitu anak kita nggak kita kasih maunya dia, marahnya ke kita kan bisa ada yang sampai seminggu, bapaknya didiemin, ibunya di ini, terus menutup pintu gitu. Jadi kemarahan itu bisa sifatnya nggak mereda gitu. Itu yang bisa dilihat gitu. Jadi luapan emosinya. Jadi kalau ditanya ada waktunya apa, ini masing-masing tergantung seberapa cepat orang ini bisa meregulasi pikiran negatifnya. Karena rasa frustrasi tadi pasti akan memicu emosi negatif. Kemudian akan memicu pikiran-pikiran negatif gitu. Kalau dia belum matang nih, gitu. Ditambah lagi nanti ada faktor eksternal yang mungkin memperkuat atau meredakan. Itu juga jadi pemicu apakah ide-ide tadi, dorongan untuk melakukan impulsivitas akan direalisasikan atau tidak. Jadi waktu itu justru bisa menentukan apakah akan dilakukan atau tidak, tergantung kapasitas copingnya dia, tergantung nilai-nilai yang dia punya, sama satu lagi ada faktor eksternal yang jadi ngegas, memicu gasnya atau memicu remnya di situ. Jadi waktu itu sangat krusial sebenarnya. Tapi krusialnya juga tergantung. Ada orang yang bisa, saya yakin kalau mungkin yang mulia atau para penasehat hukum di sini serta jaksa kan tekanan udah biasa gitu ya. Jadi cepet tuh meregulasi emosi. Tetapi buat orang yang masih baru bisa regulasi emosi itu berbeda, dia deg-degannya sampai udah sidang selesai masih tetap gitu kalau misalnya masih baru gitu. Jadi kembali waktu itu relatif juga gitu. Tapi buat anak-anak yang belum matang, waktu sangat diperlukan sehingga dia bisa belajar tuh meredakan emosinya, baru dia bisa berpikir spontan. Karena kalau nggak, si amigdala hijack tadi emosi ngambil peranan, jadi dia yang membajak pikiran kita, jadi kita nggak rasional gitu. Apakah juga termasuk tidak berpikir bagaimana akibatnya kemudian setelah tindakan? Contoh, kadang-kadang kita berpikir bahwa memukul itu hal yang biasa, pukul aja gitu. Tapi kadang-kadang ada pukulan yang masuk ke ke organ-organ vital yang tentu mengakibatkan cederanya lebih parah. Apakah ada waktu untuk itu juga kalau pengalaman Safir ahli? Kalau kita lagi dalam posisi impulsif, gelap mata, nendang atau mukul atau nabok atau apa bisa di area apapun, nggak mikir dia, semua bisa dia ini gitu.
Ya tergantung area yang mana kejangkau sama dia. Pokoknya semua dia lakukan gitu. Kalau kita lagi amok ya, kita lagi benar-benar gelap mata tuh. Jadi eskalasi kemarahannya lagi meningkat banget karena dia lagi frustasi yang tinggi dan nggak dapet maunya gitu. Tuh orang yang seperti itu biasanya marahnya bisa berlebih. Jadi nggak mikir konsekuensi jangka panjang bahwa itu, oh saya boleh nonjoknya di ini aja, jangan di daerah yang ada limpa, jangan ada jantung. Itu kalau dia punya pengetahuan, misalnya dia adalah yang udah tertrain gitu ya. Tapi kalau dia nggak tertrain kan dia bisa aja ngelok muka kayak atau apa. Kalau yang lain kan mungkin udah tahu, oh jangan muka ntar ketahuan gitu. Itu malah planning gitu. Kalau misalnya dia mukulnya di daerah yang ditutupin baju gitu. Jadi nggak kelihatan bekasnya, itu justru malah membuktikan ini orang jangan planning gitu. Kalau misalnya di daerah-daerah yang nggak kelihatan gitu, ya nggak ada buktinya gitu. Itu kan biasa tuh pada kasus-kasus kekerasan yang planning, justru dia akan memilih melakukan satu kekerasan yang tidak terdeteksi atau nggak terlihat, dan habis itu orangnya misal post crime behavior, habis itu diancam kalau kamu kenapa-napa mati atau apa gitu. Nah gitu juga. Jika ada beberapa pendapat mengatakan, Bang, kalau spontan harusnya mukulnya sekali dong, tapi ini mukulnya berkali-kali, bahkan sampai terkapar. Nah, bagaimana pendapat ahli mengenai pendapat ini? Nah itu, pada kondisi impulsif atau pada peristiwa emosi yang lagi emosional berat, kayak ibu-ibu, kenapa kalau lagi marah, mungkin para bapak-bapak juga bisa lihat gitu, marahnya bisa panjang, merepet, nggak cukup cuma dikasih waktu ya 5 menit habis itu selesai gitu. Kalau dia belum selesai, belum puas, belum lampias, kadang-kadang mukulnya bisa berlebih. Jadi ya ibaratnya kalau mungkin kalau ini korban gitu ya, dia misalnya membela dirinya, kan benar dia bisa aja jadi melakukan tindak kekerasan nih korban pada pelaku gitu ya. Misalnya bela paksa lampau batas gitu, kalau kita mau ngomong istilah hukum itu kan kalau dia lagi merasa dia terserang terus dia merasa terancam, dia bisa loh melakukan ini padahal si pelaku udah jatuh dia pukulin. Jadi mukul berlebih itu juga tanda bahwa saat itu emosionalnya lagi meningkat banget. Itu juga tanda-tanda impulsif. Jadi dimungkinkan itu impulsif. Sangat dimungkinkan. Sementara cukup yang mulia di kami. Khusus untuk ahli psikiatri sudah? Maaf yang mulia. Selesaikan dulu, sudah?